Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kali ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali berjumpa pada seri akuntansi syariah. Pada sesi kali ini kita membahas tentang akuntansi akad murabahah, yaitu terdapat pada PSAK 102. Karena pembahasan akad murabahah cukup panjang, maka saya bagi ke dalam dua video. Video pertama membahas konsep dan ketentuan akuntansi terkait akad murabahah. Kemudian di video kedua akan membahas tentang pencatatan akuntansinya. Di sana kita akan melihat studi kasus tentang praktek murabahah. Tujuan pembelajaran kita pada video yang pertama ini adalah tentang regulasi, pengertian, jenis, dan karakteristik murabahah. Dan kita juga akan melihat perbandingan antara murabahah dan kredit pembiayaan konvensional. Pada video yang kedua, yaitu di bagian kedua, membahas tentang akuntansi dan pencatatan untuk penjual maupun pembeli. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya murabahah ini sebagai bagian dari jual beli, inilah yang dihalalkan oleh Allah, dan Allah melarang riba atau praktek kredit keuangan konvensional itu bersifat riba, sehingga meminjam uang untuk membeli barang melalui kredit konvensional itu termasuk ke dalam riba. Kita lihat dulu regulasi yang terkait dengan murabahah. Ya, yang pertama ada PSAK 102 tahun 2019. Yang terakhir adalah yang baru saja keluar adalah PSAK 102 revisi 2020. Ya, yang sudah berlaku sejak Januari 2020. Ya, pada PSAK ini atau penyataan standar akuntansi keuangan dibahas karakteristik, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan murabahah. Kemudian Fatwa DSN MUI, yaitu Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2008, ini membahas ketentuan umum tentang akad murabahah, kemudian juga ketentuan terhadap nasabah bank, ya, nasabah terutama, ya, jaminan utang serta penundaan pembayaran dan masalah kebangkrutan. Ya, karena praktik murabahah sering dilakukan melalui bank dan lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lainnya, maka OJK juga sangat berkepentingan dan menjadi regulator terkait dengan akad murabahah yang melibatkan lembaga keuangan. Ya, tapi sampai saat ini tidak ada aturan khusus yang dikeluarkan oleh OJK untuk murabahah pada bank, karena sebelumnya sudah terdapat aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu berupa PAPSI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, yang dikeluarkan tahun 2013, yaitu khususnya pada nomor 41 tentang murabahah. Nah, PAPSI 2013 ini masih berlaku sampai sekarang dan OJK belum melakukan perubahan. Namun OJK sudah mengeluarkan buku standar produk murabahah, ya, tahun 2019, ya, dan ini bisa dijadikan sebagai acuan, ya, bersama-sama dengan PAPSI, ya, sebagai pedoman untuk pelaksanaan akad murabahah pada lembaga keuangan. OJK juga mengeluarkan aturan, yaitu POJK tahun nomor 10 tahun 2019 untuk penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah, termasuk di dalamnya murabahah. Nah, Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2008 ini sifatnya umum,
ya. Aturan-aturan tambahan yang bersifat parsial juga dikeluarkan oleh DSN MUI, ya. Kita bisa lihat di sini aturan terkait uang muka, diskon, potongan dan pelunasan murabahah, ya, potongan tagihan, penyelesaian piutang, penjadwalan kembali tagihan murabahah, konversi akad murabahah, metode pengakuan keuntungan pembiayaan dan potongan tagihan murabahah. Secara internasional, murabahah juga diatur oleh AAOIV. Dua aturan yang dikeluarkan oleh AAOIV, yang pertama adalah syariah standar, ya, yaitu syariah standar nomor 8 yang berisi dasar dibolehkannya akad murabahah, kemudian prosedur perolehan kepemilikan aset dan jaminan terkait akad murabahah. Sedangkan pada Financial Accounting Standard, AAOIV mengeluarkannya pada FAS nomor 2. Ini khusus untuk akuntansinya, yang berisi pengukuran, pengakuan, piutang dan keuntungan, pembayaran lebih cepat, perlakuan gagal bayar, dan penyajian serta pengungkapan. Jadi ini adalah padanannya untuk PSAK di kita, ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama mengenai pengertian murabahah, ya. Murabahah didefinisikan pada PSAK 102 paragraf 5 sebagai akad jual beli, ya, akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Jadi kata kuncinya adalah jual beli barang, kemudian nilainya adalah atau harga jualnya adalah sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi kedua belah pihak harus tahu harga perolehannya dan berapa keuntungan yang disepakati, ya, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Nah, definisi ini sudah sejalan dengan definisi yang kita jumpai pada textbook, ya, literatur yang diterbitkan yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili. Yang ini merupakan buku yang menjadi textbook utama, ya, dalam pembahasan akad murabahah, ya, dan akad-akad syariah lainnya, ya. Masih ada buku yang lain, tapi ini adalah salah satu buku yang menjadi acuan utama kita. Nah, pada buku itu didefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Definisi ini juga diserap oleh AAOIV, ya. Kalau DSN MUI pada Fatwa nomor 4 tahun 2008 tidak memuat lagi definisi ini. Artinya definisinya dianggap sudah dituntaskan melalui literatur-literatur lainnya. Dan ada catatan, ya, bahwa fuqaha atau ahli fikih menyatakan bahwa penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Nah, dari arti ini, dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa murabahah itu sebenarnya adalah jual beli biasa, ya. Namun kalau kita lihat pada praktiknya sekarang, ya, murabahah menjadi salah satu alat financing. Kenapa bisa menjadi alat financing? Nanti akan kita lihat selanjutnya, ya. Nah, salah satu yang memungkinkan murabahah menjadi alat financing adalah adanya kebolehan untuk membayar secara tangguh atau mencicil, ya, atau menunda, ya, sehingga kemudian murabahah bisa dijadikan sebagai alat financing, ya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, yang menjadi alat financing pada awalnya itu adalah mudharabah dan musyarakah, ya. Jadi yang sebenarnya diperuntukkan sebagai alat financing atau alat pembiayaan adalah mudharabah dan musyarakah, ya. Namun mudharabah dan musyarakah memiliki risiko yang cukup tinggi, ya, dan prosesnya pun tidak mudah, ya, sehingga secara bisnis ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena itu dibutuhkan jalan keluar, salah satunya adalah yang bisa dimanfaatkan oleh pebisnis dengan risiko yang lebih rendah, ya. Nah, karena murabahah memiliki fitur di mana pembayarannya boleh bersifat tangguh,
ya atau mencicil. Karena itu murabahah kemudian bisa menjadi alat pembiayaan atau alat financing, ya, jadi bisa menjadi model financing. Nah, para fuqaha mensyaratkan bahwa tidak boleh keluar dari konteks asli, yaitu konteks jual beli. Karena itu ada hal-hal dan prosedur yang tidak boleh ditinggalkan supaya tidak keluar dari persyaratan jual beli. Ya, untuk mempermudah, mari kita lihat skema murabahah ya pada praktek bank. Ya. Pembeli ya dalam hal ini nasabah ya itu menjadi pihak yang mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang kepada penjual. Dalam hal ini kita ambil contoh bank syariah ya. Kemudian bank syariah akan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli ya. Nah, karena ada persyaratan bahwa bank harus memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah ya. Apabila bank sudah memiliki barangnya, tidak masalah, bank bisa langsung menawarkan barang tersebut kepada pembeli ya setelah adanya pemesanan. Tetapi kalau bank belum memiliki aset yang dimaksud, aset yang dipesan oleh pembeli. Nah, apabila ini yang terjadi setelah pada pembeli mengajukan permohonan ya dan janji pembelian kepada bank, maka bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut kepada pemasok ya, dan keabsahannya sampai bank memiliki aset tersebut. Nah, setelah bank memiliki aset tersebut, baru bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah ya, dan nasabah kemudian membeli sesuai perjanjian ya dengan melalui pembuatan akad murabahah antara kedua belah pihak, pembeli atau nasabah dan penjual atau bank syariah. Nah, satu hal yang harus dicatat adalah bahwa bank harus memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Ya, nah, tapi pada praktek umum bank biasanya tidak mau berurusan dengan barang. Biasanya bank hanya mau berurusan dengan kas, ya. Oleh karena itu sering sekali pada praktek umumnya nasabah yang membeli kepada pemasok. Tapi nasabah membeli ini bukan atas nama nasabah, tapi mewakili bank. Jadi pembelian kepada pemasok oleh bank diwakili oleh nasabah. Ya, jadi atas nama bank, bukan atas nama nasabah ya. Nah, beberapa pendapat menyatakan bahwa kalaupun ya dianjurkan ya, kalaupun yang membeli sebenarnya adalah yang mewakili bank adalah nasabah dalam membeli ke pemasok, ada yang menyatakan bahwa harusnya pihak bank melihat dulu asetnya. Jadi setelah pembeli mendatangi katakanlah dealer, kalau dia memesan motor misalkan, nah dealer mengirim aset tersebut ke bank. Nah, setelah sampai di bank ya baru diserahkan kepada pembeli. Ya, ini untuk lebih meyakinkan bahwa barang itu sudah dimiliki oleh bank. Ya, bahkan beberapa BMT itu mensyaratkan bahwa pihak BMT, walaupun mungkin barangnya entah dikirim ke BMT, entah dikirim langsung ke rumah nasabah oleh pemasok ya, ada BMT yang memiliki kebijakan bahwa pihak BMT harus melihat barang itu dulu baru pembeli boleh membukanya. Jadi kalaupun barangnya dikirim ke pemasok, ada utusan dari pihak BMT untuk melihat barang itu dulu. Setelah dilihat dan sudah sah dimiliki oleh BMT, baru diserahkan kepada si pembeli sebagai jual beli ya. Mereka kemudian baru membuat akad. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak lembaga keuangan ya untuk menjaga kemurnian pelaksanaan akad murabahah. Ya, bahkan ada yang menyatakan bahwa harusnya bank punya tempat minimal barang tersebut singgah dulu sebentar di bank, kemudian baru diserahkan kepada si pembeli. Ya, nah kita lihat juga murabahah bisa ditinjau dari pemesanannya ya. Ada murabahah yang dengan pemesanan, ada murabahah tanpa pemesanan.
Murabahah dengan pemesanan seperti yang tadi kita lihat skemanya, bahwa bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Nah, pemesanan ini bisa bersifat mengikat, bisa juga bersifat tidak mengikat. Kalau bersifat mengikat berarti pada saat bank sudah menyediakan barang tersebut, maka nasabah harus membeli aset yang dipesan. Tetapi kalau tidak mengikat berarti nasabah boleh membeli, boleh juga membatalkan pembelian pada saat bank sudah menyediakan barangnya, ya. Tapi murabahah tanpa pemesanan adalah kondisi di mana seperti tadi yang pertama saya sampaikan, bahwa bank sudah memiliki asetnya sebelum dipesan. Ya, jadi seolah-olah bank sudah punya persediaan dulu, yang membeli dulu tanpa ada pemesanan. Nanti pada saat nasabah memesan, bank sudah punya asetnya dan bisa langsung melakukan akad secara langsung karena asetnya sudah ada. Jadi tidak perlu menyediakan dulu. Ya. Kita lihat sekarang rukun dari murabahah, ya. Yang pertama adalah adanya pelaku, yaitu si pembeli dan si penjual. Dalam hal ini bisa si nasabah dan bank atau lembaga keuangan, ya, atau pihak manapun, ya. Yang kedua adalah objeknya, ya, entah motor, mobil, ya, atau barang lainnya, barang elektronik misalkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya sighot atau ijab kabul. Kita lihat sekarang ketentuan syariah untuk pelaku, ya. Syariah mensyaratkan bahwa pelaku akad murabahah haruslah seseorang yang cakap hukum, dalam artian berakal dan dapat membedakan, ya, sehingga bisa menilai sesuatu sebagaimana mestinya. Kemudian kedua belah pihak juga saling sukarela dan ridho, tidak ada paksaan, ya. Sementara aturan syariah terkait dengan objek jual beli, ya, barangnya adalah barang yang dihalalkan, barang yang tidak dilarang, atau bukan barang haram, ya. Kemudian asetnya juga bermanfaat, ya. Jadi ada ulama yang menyatakan bahwa kalau asetnya tidak bermanfaat, maka adalah makruh untuk diperjualbelikan, ya, sehingga dianjurkan barangnya adalah barang yang bermanfaat. Kemudian tidak menyembunyikan adanya cacat barang. Nah, kemudian barang milik penjual, ya, jadi tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki secara penuh. Kemudian spesifikasi barang juga sudah harus jelas, ya, serta penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan secara wajar, ya. Sekarang kita lihat ketentuan syariah, ya, tentang pembayaran, ya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun secara tangguh. Tangguh ini kalau secara tangguh maka waktunya harus disepakati, apakah dengan cara mencicil atau hanya di akhir masa akad, ya. Kemudian penjual juga boleh meminta uang muka kepada si pembeli, ya, ini sebagai tanda untuk menunjukkan keseriusan dan itikat baik pembeli untuk membeli barang tersebut, ya. Dan uang muka ini boleh menjadi bagian dari pembayaran, ya, sehingga kalau batal, ya, bagian dari uang muka ini boleh dipakai untuk membayar biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh bank, ya. Dan bahkan jika uang muka ini tidak mencukupi untuk mengeluarkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh bank, bank boleh meminta tambahan pembayaran kepada pembeli. Nah, terdapat dua jenis uang muka, ya. Yang pertama adalah hamis jiddiyah, ya, ini juga dinyatakan pada PSAK, ya. Hamis jiddiyah ini adalah uang muka yang diberikan sebelum akad dilakukan, ya, dan apabila pembeli batal membeli, ya, dan uangnya sebagian sudah dipakai untuk membayar biaya bank, maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah, ya. Tapi apabila uang muka tadi tidak cukup untuk membayar biaya, ya, kembali ke aturan awalnya bahwa bank boleh meminta tambahan pembayaran. Nah, bentuk uang muka yang kedua adalah urbun, ya. Kalau urbun, uang muka berbentuk urbun ini diserahkan setelah akad dilakukan, ya, dan apabila
masih terdapat sisa dana, ya, kalau penjanjian batal dan terdapat sisa dana dan setelah dipotong dengan biaya bank, maka sisa dana dari Urbun ini tidak dikembalikan ke nasabah, dengan kata lain akan hangus gitu ya, dan diambil oleh bank, ya. Namun fatwa DSN MUI menyatakan bahwa uang muka, ya, baik berupa hamis jidyah maupun Urbun itu harus dikembalikan kepada nasabah. Jadi bank hanya boleh mengambil maksimal sebesar biaya yang sudah dikeluarkan oleh bank terkait dengan pengadaan aset murabahah, ya. Kemudian mengenai diskon pembelian, ya. Diskon pembelian ini pada dasarnya adalah hak pembeli, ya, sehingga kalau terdapat diskon yang diperoleh sebelum akad, maka ini menjadi hak pembeli. Dan apabila diskon ini diperoleh setelah akad, maka disesuaikan dengan kesepakatan, ya, bisa dinyatakan sebagai hak pembeli, bisa hak penjual, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika tidak ada kesepakatan, ya, maka kesepakatan awal, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli, ya. Dan fatwa MUI mendorong agar dibuat kesepakatan awal, ya. Pada PSAK, kalau kita lihat pada PSAK tahun 2019, jika tidak ada kesepakatan, diskon yang diberikan setelah akad ini menjadi haknya penjual, jadi menjadi hak bank, ya. Tapi pada PSAK tahun 2020, PSAK yang terbaru, dinyatakan sebagai hak pembeli, ya. Kalau kita lihat secara hukum, itu ada ulama yang menyatakan bahwa diskon pada dasarnya adalah milik si pembeli, ya, sehingga setelah akad diberikan kepada si pembeli atau pembeli yang memiliki hak atas diskon tersebut. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa setelah akad ini menjadi hak penjual, ya. Jadi Anda bisa melihat itu pada FAS Financial Accounting Standard yang dikeluarkan oleh AOIV. Jadi memang terdapat dua pandangan, ya, dan PSAK dulu mengambil pandangan bahwa diskon setelah akad menjadi hak penjual, sementara sekarang diskon setelah akad menjadi hak pembeli, ya. Kemudian mengenai jaminan, ya, dibolehkan juga untuk meminta jaminan, ya, dan juga jaminan yang bisa dipegang, ya. Jadi jaminan boleh diadakan dan bahkan boleh juga jaminan itu dipegang oleh pihak bank atau si penjual. Kemudian mengenai potongan piutang, ya, potongan piutang ini adalah maksudnya dari total piutang yang ada kemudian diberikan potongan, jadi bukan diskon perolehan barang seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, ya, tapi ini adalah potongan piutang, ya. Nah, potongan piutang ini diberikan setelah akad berjalan, ya. Syaratnya adalah tidak boleh dijanjikan di depan, ya. Jadi harus diberikan pada saat memang ada pengajuan atau bank memang memiliki niat untuk memberikan diskon, ya. Biasanya diskon ini diberikan apabila nasabah membayar tepat waktu atau apabila nasabah membayar lebih awal, ya, dari waktu terjadwal. Nah, karena nasabah misalnya dari akad murabahah yang dilakukan untuk jangka waktu selama 2 tahun, setelah 1 tahun berlalu kemudian si pembeli menyatakan ingin membayar lunas semua hutangnya. Nah, biasanya ini bank sering sekali memberikan diskon, ya, tapi diskon ini tidak boleh dijanjikan di awal, ya, hanya diberikan seketika ada permintaan. Kemudian juga untuk potongan yang belum dibayar, ya, kalau tadi karena sudah ada riwayat pembayaran, kemudian untuk piutang yang belum dibayar, ya, juga boleh diberikan potongan, ya. Biasanya ini karena misalnya pembeli meminta potongan, ya, entah karena bisa membayar tepat waktu atau juga karena memang memiliki penurunan kemampuan membayar, ya, karena itu minta keringanan, itu boleh, ya. Kemudian penundaan pembayaran, ya, penundaan pembayaran hanya boleh dilakukan jika pembeli mengalami penurunan kemampuan membayar. Jadi tidak boleh ada unsur kesengajaan atau kelalaian, ya, dan tidak boleh dikenakan denda.
Denda hanya dibolehkan jika terbukti bahwa nasabah melakukan penundaan pembayaran secara sengaja, ya, atau adanya kelalaian, ya, misalnya dengan menggunakan dana untuk hal lain yang tidak terkait, ya. Karena itu diberikan denda sebagai alat pendisiplin, ya. Nah, apabila terdapat denda, maka dana denda ini harus diperlakukan sebagai hutang, yaitu pada akun dana kebajikan, jadi bukan sebagai pendapatan oleh bank. Nah, dana ini harus diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau melalui lembaga amil, ya, amil zakat, sedekah, infak, ya. Nah, harus diserahkan kepada pihak lain oleh bank. Nah, mari kita lihat sekarang perbedaan antara murabahah dan kredit konvensional, ya. Dari akadnya jelas ini sangat berbeda, ya. Murabahah memiliki akad jual beli, ya, jadi jual beli barang, jadi barang dengan uang. Sementara kredit konvensional ini adalah pinjam meminjam uang. Jadi uang dipinjamkan sejumlah X, kemudian dikembalikan dalam bentuk uang juga sejumlah X tambah bunga, ya. Dan murabahah karena jual beli, unsur laba boleh ada, dan laba tersebut berasal dari margin, ya, perbedaan harga beli dan harga jual. Nah, sementara pada kredit konvensional tujuannya adalah mencari laba, ya, sama mencari laba, tapi labanya berasal dari bunga, ya. Dari objek akadnya sendiri, murabahah objeknya bisa barang atau jasa, sementara kredit konvensional objeknya adalah uang, ya. Dan jumlah utang pada murabahah bersifat tetap. Misalnya diperjanjikan pada akad disepakati bahwa murabahah berlangsung selama 2 tahun, tapi ternyata kemudian nasabah memiliki kesulitan pembayaran, minta penundaan sehingga diperpanjang misalnya menjadi 2,5 tahun. Ya, nah, kalau terjadi penundaan pembayaran seperti ini, tidak boleh menambah pembayaran. Jadi kalau disepakati harganya adalah katakan 50 juta, maka walaupun masa pembayaran diperpanjang menjadi 2,5 tahun, jumlah hutang tetap sebesar 50 juta, tidak boleh bertambah. Sementara pada kredit konvensional, apabila terjadi penundaan pembayaran, maka nasabah harus membayar lebih, yaitu beban bunga yang berhubungan langsung, ya, proporsional dengan lamanya penundaan. Nah, inilah perbedaan antara murabahah dan kredit konvensional, ya. Kita sudah melihat tadi aturan-aturan dan pandangan terkait dengan akuntansi murabahah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Kemudian Anda bisa melanjutkan melihat ke video kedua untuk melihat pembahasan kasus, ya, dan pencatatan akuntansinya untuk akuntansi murabahah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.